Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Atas perkenaannya kita masih sampai pada separuh kedua bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan setiap amalan kita yang telah kita persembahkan di bulan ini dan juga amalan-amalan yang insyaallah kita akan persembahkan hingga akhir Ramadan nanti mendapatkan cucuran rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan insyaallah kita semua mendapatkan itqun minan nar. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita kirimkan menjadi syafaat bagi kita di hari kemudiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat jamaah tarawih Masjid Bani Umar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan ini izinkan kami membahas sebuah tema, yaitu kita akan membahas doa salat tarawih. Tentu saja kita tidak akan menghabiskan bahasan doa salat tarawih ini karena sangat panjang, tapi insya Allah kita akan mencoba menyampaikan, membahas beberapa inti dari doa tersebut. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua sudah menghafal doa ini. Kita sering dengar setiap malam di bulan Ramadan setelah salat tarawih. Doa ini sesungguhnya terdiri dari beberapa bagian. Secara garis besar, bagian pertama itu berbicara tentang iman. Makanya dimulai dengan Allahumma ja'alna bil imani kamili. Lalu bagian kedua itu berbicara tentang Islam. Karena itu di bagian kedua doanya adalah Allahumma ja'alna li faraidika mu'addin. Kemudian bagian ketiga dari doa tarawih ini adalah bagian yang berbicara tentang ihsan, yaitu yang berbunyi walima indaka talibi. Nah, itu bagian ketiga. Lalu bagian yang keempat dari doa ini tidak berbicara lagi tentang iman karena sudah, tidak lagi berbicara tentang Islam karena juga sudah, dan juga tidak lagi berbicara tentang ihsan, tetapi bagian keempat itu berbicara tentang ganjaran apabila kita sekuat tenaga bisa memenuhi iman, bisa memenuhi Islam, dan bisa memenuhi ihsan. Apa ganjarannya? Yaitu adalah wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin. Jadi sekali lagi doa ini terdiri dari 4 bagian. Dan mungkin kita tidak akan menghabiskan bahasan malam ini untuk keempat bagian itu karena tentu saja sangatlah panjang. Karena itu, karena terdiri dari 4 bagian,
dan dimulai dengan kalimat yang saya sebutkan tadi, maka sesungguhnya inti dari doa tarawih yaitu keempat itu. Ya, kasarnya seperti ini. Seandainya doa tarawih itu bisa disingkat, maka kita bisa bilang seperti ini: Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika muaddin wa bima walima indaka talibin wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin. Adapun yang ada di belakang tiap kalimat itu adalah penjelasan, penjelasan dari setiap kalimat-kalimat itu. Hadirin dan hadirat jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas sedikit bagaimana bagian-bagian ini disampaikan di dalam doa tarawih. Yang pertama adalah Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Di dalam bahasa Arab kalimat ini bisa dibalik. Allahumma ja'alna kamilina bil iman. Karena ada huruf jar di depannya, maka bisa dibalik. Jadi bunyinya bisa Allahumma ja'alna bil imani kamilin, bisa juga dibaca Allahumma ja'alna kamilina bil iman. Apa artinya? Allahumma ja'alna, duhai Allah, jadikanlah kami kamilina. Kalau kamil itu satu orang sempurna, tapi kamilina, jadikanlah kami semua sempurna bil iman, dengan iman. Jadi arti dari doa ini bukan imannya yang sempurna, tetapi kitanya yang sempurna dengan iman. Mengapa? Karena teksnya memang begitu. Allahumma ja'alna bil imani kamilin, atau Allahumma ja'alna kamilina bil iman. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini jamak sempurna dengan iman. Apa yang dimaksud sempurna dengan iman? Sebagai orang beriman, sebagai mukmin, sebagai muslim, maka ukuran kita sempurna itu iman, bukan yang lain. Ya. Mungkin ada orang kaya tetapi tidak beriman, maka tidak sempurna. Atau ada orang miskin dan tidak beriman, juga tidak sempurna. Tetapi kalau ada orang kaya dan beriman, maka dia sempurna. Dan ada orang miskin dan dia beriman, maka dia sempurna. Jadi inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai boleh kita kehilangan banyak hal, tetapi jangan sampai kita kehilangan iman. Karena kehilangan iman, menurut doa salat tarawih, kita menjadi tidak sempurna. Tadi saya sudah sebutkan bahwa ini bagian dari iman. Artinya dia bagian dari rukun iman yang 6. Kenapa cuma satu yang disebut? Ya karena memang kita hanya menyebutnya iman, dan itu mencakup seluruh iman yang disebutkan di dalam rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada 6 rukun iman. Semuanya termasuk. Ya. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya. Tetapi di dalam doa ini hanya diwakilkan oleh satu. Kenapa? Karena awalnya memang cuma hanya iman. Ya. Iman yang mana? Ya semuanya. Jadi sempurnakanlah kami dengan iman, semua iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, dan seterusnya. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah rukun iman, masuk ke rukun Islam. Ya, rukun Islam ini diwakili dengan kesimpulan wali faraidika muaddin, atau kadang juga disebut walil faraidi muaddi. Nah sama, ini bisa dibalik. Allahumma ja'alna muaddina li faraidika. Ya Allah, jadikanlah kami muaddin, sebagai pelaksana, sebagai penunai, ya,
sebagai pendiri li faraidika, atas seluruh fardu-fardu yang engkau wajibkan kepada kami. Nah, apakah fardu-fardu itu? Seluruh fardu-fardu itu terangkum di dalam rukun Islam. Fardu-fardu itu terangkum di dalam rukun Islam. Ya, rukun Islam kita ketahui ada 5, ya, syahadat, salat, dan seterusnya. Ada 5 rukun Islam. Disitulah terangkum li faraidika atau lil faraidi muaddin. Kita berdoa kepada Allah agar kita diberi kemampuan, ya, untuk menunaikan seluruh rukun-rukun itu. Adakah orang yang tidak mampu menunaikan seluruh rukunnya? Ya ada. Misalnya, tidak semua orang bisa menunaikan zakat karena mungkin hartanya belum cukup nisabnya atau belum sampai haulnya. Ada juga yang mungkin tidak mampu naik haji karena haji membutuhkan kemampuan tertentu, baik fisik maupun material. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menunaikan li faraidika, maka di saat bersamaan kita meminta kepada Allah untuk dimampukan menunaikannya. Baik meminta dimampukan secara fisik kesehatan maupun juga dimampukan secara dana dan biaya. Nah, tetapi kita lihat hadirin dan hadirat jamaah tarawih sekalian, bahwa di dalam contoh atau di dalam uraian bagi lil faraidi atau li faraidi muaddin itu hanya disebut ada 2, yaitu walis salawati muhafizin dan walis zakati fa'ilin. Kenapa yang lain tidak disebut? Kenapa yang lain seperti puasa tidak disebut? Kenapa haji tidak disebut? Di sini tidak disebut tentang puasa dan lainnya karena 2 ini mewakili seluruhnya. Kenapa disebutkan mewakili seluruhnya? Karena as-shalah, salat itu mewakili hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zakat itu mewakili hubungan horizontal kepada sesama manusia. Artinya kewajiban-kewajiban dari Allah al-faraid itu, ya, itu terdiri dari 2. Minimal berarti kewajiban atau hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan baik kepada sesama manusia atau diperluas menjadi seluruh makhluk, baik manusia maupun bukan manusia. Itulah mengapa puasa tidak disebut di sini, karena diwakili oleh salat. Karena salat adalah hubungan vertikal dengan Allah, puasa juga adalah hubungan vertikal dengan Allah. Jadi puasa itu tidak sejenis dengan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Kenapa? Kita lihat puasa itu kan puasa menyendiri, ya. Ibadah puasa itu puasa menyendiri, ibadah menyendiri, tidak melibatkan orang lain. Beda dengan zakat. Zakat itu membutuhkan muzakki dan membutuhkan mustahik. Kalaupun banyak muzakki tapi tidak ada mustahiknya, maka tidak jadi zakat itu. Ada sebuah daerah misalnya mustahiknya enggak ada, orang miskinnya tidak ada, maka zakat tidak terlaksana. Kenapa? Karena memang membutuhkan hubungan horizontal sesama manusia. Tetapi kalau salat tidak menghubungkan itu. Sama dengan puasa. Puasa juga tidak membutuhkan hubungan sesama manusia. Kita bisa berpuasa sendiri. Hanya saja konsekuensi dari salat dan konsekuensi dari puasa itulah yang membuat hubungan kita dengan sesama manusia menjadi baik. Itulah mengapa ini menjadi perwakilan dan menjadi simbol dari rukun Islam.
Jadi yang pertama adalah iman, lalu yang kedua adalah rukun Islam. Nah, yang ketiga apa? Walima indaka talibin. Itu adalah perwakilan dari rukun ihsan. Karena kita tahu dalam Islam itu ada tiga ya. Ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Nah, ini bagian terakhir, kita tidak akan habiskan semuanya. Jadi apa itu walima indaka talibin? Artinya adalah jadikanlah kami, Allahumma ja'alna talibina lima indaka. Ya Allah, jadikanlah kami itu menuntut. Talibin artinya menuntut atau mencari. Makanya pelajar itu disebut talib. Kenapa talib? Karena talib itu adalah pencari ilmu, atau pelajar itu adalah pencari ilmu atau penuntut ilmu. Ya, makanya disebut talib. Allahumma ja'alna talibina lima indak. Lima indak itu artinya apa atau semua yang menjadi indak. Indak itu artinya milik ya. Indaka ya Allah berarti milikmu ya Allah. Ya. Di dalam Al-Quran ada disebut indi khazainus samawati wal ard. Kata Allah, milikku seluruh langit dan bumi dan isinya. Jadi indi artinya milik. Nah, kenapa dia masuk kepada ihsan? Ya, karena begini ceritanya. Walima indaka artinya milikmu ya, terhadap milikmu. Pertanyaannya begini, adakah sesuatu di seluruh yang ada ini yang bukan miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah sesuatu ya, yang bukan miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau demikian, jika tidak ada yang menjadi miliknya selain Allah, jadi hanya Allah pemilik, maka apakah ada tempat meminta, tempat menuntut selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi konsekuensi tidak ada pemilik selain Allah adalah tidak ada tempat meminta selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah sisi ihsannya ya. Ihsan itu adalah wilayah tasawuf ya. Ihsan itu adalah wilayah tasawuf. Kita bisa mengukur diri kita. Apakah diri kita itu berkeyakinan bahwa ada pemilik selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkin kita akan mengatakan, ya, saya meyakini bahwa pemilik hanya Allah, dan karena itu hanya kepada Allah saya meminta. Tetapi sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari tidak demikian. Kita selalu merasa ada pemilik-pemilik lain selain Allah. Contoh sederhana seperti ini. Suatu hari kita berjalan dan berpapasan dengan seseorang. Lalu sebagaimana kebiasaan kita tersenyum kepada orang itu. Karena memang senyum itu adalah ibadah. Tapi apa terjadi? Orang yang kita ajak tersenyum ini tidak membalas senyum kita. Pulanglah kita ke rumah dengan hati yang dongkol. Itu tadi bapak itu tadi ibu itu saya senyum gak dibalas. Sombong banget dia. Mengapa kita sampai mengatakan hal itu? Karena kita mengharapkan penghormatan dari orang yang kita ajak tersenyum tadi. Lalu orang yang kita harapkan memberi penghormatan kepada kita, dia tidak memberi penghormatan itu. Lalu kita kecewa. Kita pulang dengan dongkol. Kita pulang dengan marah. Pertanyaannya, kenapa kita seperti itu? Karena kita merasa bahwa kehormatan itu adalah pemberian orang itu. Di saat itu berarti kita sudah melukai keyakinan kita yang awal bahwa kehormatan itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa bahwa kita kesal karena tidak mendapatkan penghormatan dari sesama manusia, maka di saat itu ihsan kita terlukai. Karena kita sudah melukai keyakinan kita yang awal bahwa pemilik segala sesuatu adalah Allah, dan karena itu hanya kepadanya kita talibina lima indallah. Sering terjadi ini hanya terjadi dalam keyakinan.
hanya terjadi dalam retorika bahwa seluruh pemilik hanya Allah dan kepadanya kita meminta. Tetapi dalam praktik sehari-hari kita bisa menelaah diri kita masing-masing. Benarkah kita sudah mencapai derajat ihsan? Apakah kita masih menggantungkan kebahagiaan kita, penghormatan kita, dan apapun kepada selain Allah? Jika itu masih terjadi, maka baiklah ada doa seperti ini. Mudah-mudahan dengan doa ini kita semua menjadi manusia yang beriman dengan baik, berislam dengan baik, dan berihsan dengan baik. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, mohon maaf apabila berlebihan waktunya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.